Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke. Berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 42 orang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerusuhan usai unjuk rasa di Makassar pada akhir Agustus lalu. Sementara 6 pelajar yang menjadi tersangka pembakaran telah dipulangkan. Penyidikan kasus kerusuhan pada akhir Agustus lalu terus bergulir. Hingga kini total ada 42 orang yang menjadi tersangka di Mapolda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar. Mereka terlibat dalam perusakan, pembakaran hingga pencurian barang milik negara. Meski kasus hukum terus dilanjutkan, namun Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, membuka peluang restoratif justice bagi pembakar 2 gedung DPRD. Kami ingin memastikan bahwa langkah hukum yang tegas yang diarahkan oleh Bapak Presiden itu betul-betul dilaksanakan di lapangan oleh seluruh aparat penegak hukum. Kami memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai tersangka itu dipenuhi. Yang mereka diperiksa, tadi saya tanya betul, tidak ada pemaksaan. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, kericuan terjadi usai aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai kantor DPRD Kota Makassar beserta puluhan kendaraan yang berada di halaman dibakar OTK. Akibat aksi pembakaran, kantor DPRD Makassar ini 3 orang tewas, yakni masing-masing Muhammad Akbar Basri, Sarinawati, dan Saiful. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo setuju untuk membentuk tim reformasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyetujui tuntutan reformasi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian.
yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, pertemuan juga membahas usulan pembentukan komisi investigasi independen atas kerusuhan akhir Agustus lalu. Presiden pun terbuka atas masukan dari para tokoh ini. Dari Gerakan Nurani Bangsa, hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi politik, hukum, HAM, pertahanan, dan keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sisi lain, pemerintah terus gelontorkan subsidi bagi rakyat Indonesia. Salah satunya bagi pekerja bergaji di bawah 10 juta rupiah. Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan jajaran menterinya pada minggu lalu, sejumlah isu dibahas. Salah satunya stimulus tahap 2 bagi rakyat Indonesia. Dalam stimulus tahap kedua ini, subsidi gaji akan diberikan bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah. Tidak hanya itu, pemerintah akan memperluas stimulus untuk program padat karya, pembebasan PPH, serta dukungan perumahan. Stimulus semester 2 kan tetap jalan. Apa aja, Pak? Nah, itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPH-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah, ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah. Itu juga. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut generasi muda di ibu kota tidak berani ke jenjang pernikahan lantaran masalah perumahan atau tempat tinggal. Persoalan utama di Jakarta menurut Pramono, banyak anak-anak muda yang mau menikah tetapi tidak berani karena persoalan perumahan. Ia mencontohkan film Home Sweet Loan yang menggambarkan untuk memperoleh hunian atau perumahan sangat sulit. Pramono menyebut program gagasan Presiden Prabowo Subianto soal 3 juta rumah menjadi momentum yang pas. Kebetulan ada film bagus yang namanya Home Sweet Loan yang menggambarkan bahwa memang untuk memperoleh hunian atau perumahan itu sangat sulit sekali. Sehingga program yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai 3 juta rumah itu menurut saya momentumnya pas banget. Apalagi kemudian diberikan subsidi melalui program KPP ini. Sehingga dengan demikian bagi warga di mana aja ini memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ini membuat keberanian yang belum punya rumah. Pemirsa, hari ini Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah kepada sejumlah bank nasional. Tujuannya untuk mendorong perputaran uang di perbankan. Dana yang ditransfer ke Bank Nasional berasal dari uang yang nganggur di Bank Indonesia. Rencananya, uang ini akan ditransfer Jumat pagi. Sementara kebijakan pencairan dana telah ditandatangani Kamis malam. Total ada 6 bank nasional yang akan menerima dana ini. Ke-6 bank ini adalah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, serta Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Nasional. Presiden pun telah menyetujui pemindahan uang dari BI ke perbankan. Sudah setuju. Bukan itu jadi sistemnya, bukan saya ngasih pinjam ke bank dan lain-lain. Ini seperti Anda naruh deposito di bank, kira-kira gitu kasarnya. Nanti penyalurnya terserah bank. Tapi kalau saya pakai ya saya ambil. Tujuannya supaya bank punya duit banyak cash tiba-tiba dan dia nggak bisa naruh di tempat lain selain dikreditkan. Jadi kita memaksa market mekanisme berjalan. Sementara dalam rapat dengan Komisi 11, Menko menyebut ada dana sebesar 425 triliun rupiah yang mengendap di Bank Indonesia.
Dana nganggur ini membuat ekonomi tak berputar dan orang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham melesat naik, bahkan sempat tembus hingga 1%. IHSG pagi ini dibuka menguat hingga ke level 7.800. Seluruh saham perbankan pun melesat naik, terutama bank-bank Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham Himbara sebagai respons pasar atas cairnya dana 200 triliun rupiah ke perbankan plat merah. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah rakyat menengah atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Kedatangan Presiden Prabowo di sekolah rakyat menengah atas 10 Kebayoran Baru disambut hangat murid-murid di sana. Presiden Prabowo pun menyapa murid dan mendengarkan curhatan mereka. Rindu rumah. Saya semua rindu. Kepada Presiden, murid-murid sekolah rakyat menyampaikan kesan mereka akan sekolah rakyat. Jadi betah kan di sini? Presiden juga mengecek fasilitas yang ada di sekolah rakyat, mulai dari ruang kelas, asrama, hingga ruangan olahraga. Presiden juga meninggalkan pesan dengan tulisan tangan bagi murid-murid sekolah rakyat. Presiden meminta murid-murid sekolah rakyat untuk belajar dengan baik. Puisi hingga ucapan terima kasih pun disampaikan murid-murid sekolah rakyat kepada Presiden Prabowo. Saya mewakilkan teman-teman saya yang sudah diundang berkesempatan ke Istana Negara. Kami sangat berterima kasih. Pemerintah terus berkomitmen menambah sekolah rakyat. Target 500 sekolah rakyat dibangun setiap tahunnya.